sekali. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita sikapi itu kan ditentukan oleh kalbu kita ini. Nah kalau isinya itu, ya itu yang keluar. Inilah makanya kita itu punya prinsip hidup ini berlandaskan tauhid, beribadah, ikhlas, mata-mata, menjalani perintah dan mengharap ridhonya Allah. Apa saja yang kita lakukan, termasuk hal-hal yang bersifat dengan muamalah, itu landasannya seperti itu. Nah itulah akidah. Jadi akidah itu sesuatu yang sudah melekat di dalam hati. Kebenaran yang diyakini di dalam hati. Yakin tuh ya, yakin itu percaya yang tidak ada keraguan. Makanya kalau panjenengan mengikuti teorinya usul fikih, ini sering dipakai dalam fikih ini, fikih qadha. Hakim itu tidak boleh memutuskan kecuali apa yang diyakini, harus yakin. Tidak boleh ragu. Kalau ragu lebih baik dibebaskan. Membebaskan orang bersalah itu masih lebih baik daripada menghukum orang yang benar. Makanya harus yakin. Tuh. Orang itu kalau percaya, tapi masih ada keraguan, dan keraguannya itu ya melebihi 50%, Pak, lebih besar lah. Itu sering disebut dengan wahmun. Wahmun itu kalau diterjemahkan dengan terjemahan bimbang. Bimbang. Nah. Tapi kalau 50-50 itu namanya roibun. Kadang disebut sakun. Sering diterjemahkan ragu. Diterjemahkan ragu. Okay. Tapi kalau porsinya percaya itu lebih besar daripada ragunya, namanya dhon. Kalau tidak ada keraguan sedikit pun, itu namanya yakin. Yakin. Sehingga Profesor Hamka itu dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Modern itu mengupas tentang yakin itu yang menurut beliau dipetakan menjadi ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin. Nah itu. Tapi yakin. Inilah akidah yang melahirkan tauhid sebagai landasan dalam menjalani hidup. Lalu berikutnya adalah harus dimurnikan akidah itu. Tauhid itu, iman itu harus dimurnikan. Ini kita pakai dasar ayat surat Al-An'am ayat 82. Kalau tadi sudah ya, surat Al-Maidah 36, surat Al-Imran ayat berapa tadi? 91. Lalu surat An-Nisa 136. Kita sekarang bicara memurnikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri imannya itu dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka itu yang akan memperoleh petunjuk. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, ini menurut para mufassir yang dimaksud orang-orang beriman ya orang-orang yang bertauhid tadi itu. Karena esensi iman itu ya tauhid itu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak dicampuri imannya itu dengan kedzaliman. Zalim di sini berdasarkan penafsiran para ulama dengan menggunakan surat Luqman ayat 31, yang dimaksud zalim itu syirik. Syirik. Jadi iman tauhid itu tidak dicampuri dengan syirik, murni
Murni itu ya yang diterangkan di dalam agama itu. Atau diterangkan berdasarkan keilmuan bersifat ilmiah gitu ya, bersifat ilmiah. Jadi tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Lombok, pedes, nah itu kan berdasarkan keilmuan. Tidak sekedar orang percaya. Realitas ya memang begitu. Sekarang bulan Safar, ya. Bulan lalu bulan apa, Pak? Muharram. Nah, bulan Muharram itu menurut Quran termasuk bulan apa, Pak? Bulan suci. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Bulan sebelumnya bulan Dzulhijjah, ya sama. Termasuk bulan haram. Bulan suci. Sebelumnya bulan Dzulqa'dah, bulan suci. Itu yang ngomong agama. Bulan Muharram mendapatkan perhatian dari Nabi. Nabi yang menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah Rajab itu adalah Ashhurul Hurum, bulan suci yang dimuliakan oleh Allah. Begitu bulan Dzulqa'dah jadi bulan Selo. Nah, ana kepercayaan apa nyeseli Allah. Akhirnya wong gak wani duwe gawe. Lho nek gak duwe gawe di bulan itu enggak apa-apa. Saya enggak punya hajat pada bulan itu enggak apa-apa. Tapi ketika itu menjadi keyakinan, berarti itu dasarnya apa? Sing ngomong bulan Selo, Dzulqa'dah itu bulan nyeseli Allah itu siapa? Yang ngomong itu siapa? Quran, hadis, atau siapa? Dari mana itu keyakinan kepercayaan seperti itu? Ada hasil penelitian berdasarkan keilmuan atau cuma mitos? Kalau mitos nanti akan membangun khayalan. Orang kemudian berkhayal, wah nanti begini, nanti begini, nanti begini. Nah kalau sudah khayalan, orang terjebak pada tahayul. Kalau sudah begitu menjadi keyakinan, dia akan terkena khurafat. Itu syirik. Loh. Harus dimurnikan, Pak. Sekali lagi, soal punya hajat, gak punya hajat di bulan Selo, itu tidak ada urusan. Terserah, tinggal pilih. Tapi keyakinan tetap harus seperti itu. Karena itu Al-Quran dan itu Al-Hadis. Harus dimurnikan, Pak. Dari khayalan-khayalan, mitos-mitos yang tidak jelas. Dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana? Kalau itu realitas, ya, juga dibuktikan dengan keilmuan, bersifat ilmiah, tidak apa-apa. Oh memang ada keilmuannya kok. Gak bertentangan dengan ajaran agama hasil penemuan itu. Dan masyarakat ini sudah punya kepercayaan yang berdasarkan mitos sebelum ajaran ini ya diterima oleh masyarakat. Sudah ada kepercayaan namanya mitos-mitos itu. Oke. Sampai Al-Baqarah 170 itu bagaimana orang-orang jahiliyah itu diajak untuk kembali lah untuk berpegang menjalankan apa yang Allah turunkan. Gak mau mereka. Gak mau. Bahkan mereka mengatakan, saya akan memegangi apa yang saya terima dari nenek moyang saya. Loh, apakah kalau nenekmu itu tidak ngerti yang dilakukan itu dulu kayak apa, kamu tetap ikut? Tetap ikut. Bahkan surat Luqman itu ditegaskan, andai kata yang dilakukan nenek moyangmu itu mengajak kamu ke neraka, karena itu amalan setan, apa kamu tetap ikut? Tetap ikut. Nah, ini kan namanya tidak murni. Harus dimurnikan, Pak. Dan syirik itu kalau kita mengkaji itu kan ya paling tidak dikelompokkan menjadi 3. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik khafi. Syirik khafi itu tidak kelihatan. Orang kok bertuhan pada hawa nafsunya, itu kan tidak kelihatan.
Loh apa ada Pak? Loh ada itu di Quran kan menyebut. Afaro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawanya itu sebagai Tuhan? Jawab Pak Demen. Itu syirik khafi. Oleh syirik zaman panjenengan syirik kok ya dalam wujud menyembah patung, nggak mungkin jenengan itu. Tidak. Yakin loh panjenengan tidak itu. Nyembah pohon, enggak panjenengan enggak. Nyembah kuburan, enggak panjenengan boten. Tapi kalau syirik khafi, lawang syirik khafi itu sering menjadi ajaran. Orang hidup menuruti keinginan. Bukan bagaimana keinginan kita itu disejalankan dengan keinginan Allah. Menjenengan kata itu. Syirik kecil, riya. Riya itu tidak memurnikan akidah. Agama ini memerintahkan hidup kita ini ya hanya untuk Allah. Ibadah kita, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi ono riya. Ya harus dibersihkan supaya murni akidah itu. Supaya lillah. Makanya tadi kita sebutkan hidup ini berlandaskan tauhid, beribadah dan ikhlas. Unisa nih. Sudah bisa Pak dia. Ini loh. Belum. Apa ya? Syirik sum'ah itu kan Masya Allah itu. Sampai Allah menggambarkan ikulah sifatnya wong munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Wong munafik itu ya menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tetapi kecelik wong Allah kok ditipu. Ya mereka menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka tidak mendirikan sholat didirikan tapi males. Loh, coba sampean. Males sholat itu masuk kategori sifatnya munafik. Munafik amali. Loh, ketemu Allah kok males. Loh, ketemu ya yang diyakini Tuhan. Yang hidup itu tujuannya yang mengabdi kepada Allah itu. Curhatnya kepada Allah. Loh, bertemu berdialog. Loh, kok males itu loh. Salat itu bisa ngantuk sampean. Cari Allah. Kok niku lah apa ketemu aku kok ngantuk iki. Kok niku ketemu sapa ngantuk? Ketemu pacarmu gak ngantuk kelas ya. Ya. Oke. Yuraunan nasa, mereka tidak malas kalau sholatnya itu yurau dilihat manusia. Jadi ada riak pada manusia. Makanya kemudian walayat guruna wa illa qalila. Mereka enggak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu An-Nisa 142 itu. Harus dimurnikan, Pak. Kita harus mencoba memurnikan begitu. Ya kan memang semuanya Allah. Yang memberi rezeki Allah. Kita ini kan sering ragu kalau Allah itu memberi rezeki kepada kita. Enggak. Nabi Ibrahim itu pernah Pak membuat penegasan terhadap kaumnya. Intinya begini, yang kamu minta selain Allah itu berhala. Dan kalau kamu mengatakan berhala itu bisa ABCD, bisa memberikan rezeki kepadamu, kamu itu bohong. Kamu membuat kebohongan. Di surat 29 ayat 17. Kamu membuat kebohongan. Apa yang kamu sembah selain Allah tidak bisa memberikan rezeki kepadamu. Mintalah rezeki itu dari sisi Allah.
beribadahlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, dan kamu semua akan kembali kepada Allah. Coba panjenengan. Enggak. Terus Quran, apa yang kamu infakkan dari segala sesuatu akan diganti oleh Allah. Memahami begini ini tidak mudah, Pak, kalau nggak dengan keyakinan. Karena itu bertentangan dengan teori hitungan. Orang infak kok bisa bertambah, itu kon diwung duit 100 diinfakno 10.000 ya pasti kurang. Tinggal 90.000. Tapi kata Quran kok diganti. Bahkan kata Quran justru dengan sedekah itu akan bertambah. Riba itu akan mengurangi. Coba, riba itu loh berkembang kok bisa berkurang. Loh sedekah dikurangi kok bisa berkembang. Ya apa? Ya harus dengan iman. Nah, ini memurnikan iman itu seperti itu, Pak. Nah, ini diterangkan pun panjang, Pak, ini. Ayat ini nanti sampai kemana-mana. Wayam walam yalbisu imanahum bidzulmin. Cuman ada penegasan Allah. Ulaika lahumul amnu. Dia akan mendapatkan rasa aman dalam hidup ini, tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih. Karena semua dikembalikan kepada Allah. Tuh. Jiwanya tenang. Ya. Bebas itu dari rasa takut. Kalau bersalah segala istighfar. Karena orang mukmin itu kalau bersalah hatinya tidak tenang. Dia merasa dikejar-kejar azab Allah. Kemana saja dia nggak bisa bebas itu. Kayak diikuti oleh azab Allah. Terus begitu perasaannya. Begitu istighfar selesai sudah. Aman, Pak. Kekhawatiran dia ada, tapi yang realistis. Kira seperti sekarang ini, kondisi kayak seperti sekarang ini, banyak orang itu yang frustasi, Pak. Hatinya frustasi. Yang kalau kita kembali kepada teori psikologi kontemporer, itu disebut frustasi kolektif. Karena apa? Karena mensikapi realitas sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain yang tidak kunjung baik. Tiba-tiba deklit, yang harganya 17.000 menjadi 27.000, hampir 30.000. Orang bingung, Pak, ini apa ini? Tiba-tiba Pertalite pertama naik menjadi 16.500, 16.250. Orang beralih ke Pertalite. Pertalite gak ono, Pak. Wih, gitu ya. Sampai wantri, Masya Allah. Biosolar, antri ada. Kadang-kadang begitu sampai kapan gini. Tiba-tiba dolar 18.000 meskipun sampean nggak banyak berhubungan dengan dolar, tapi tetap elok bingung ya. Wong bakul hubungannya mek dhuwit sing lungset iku 10.000 lungset. Gitu lah ya. Bakul. Pak dolar kan enggak boleh lungset, Pak. Ya, pasti kok enggak tahunya kalau dolar ya bingung opo gitu. Loh, katanya banyak orang ahli ekonomi. Bakar-bakar. Lah ekonomi lah menyelesaikan begini-begini ini. Lah orang beriman kan kembali kepada Allah. Lah iki lho hidup itu di tangan Allah kok. Curhatnya kepada Allah. Nah kalau punya tauhid yang murni, tidak akan sedih, Pak. Biasa. Ya tenang. Bahwa ada persoalan, iya, tapi ketenangan dulu penting. Bahkan tidak hanya itu, wahum muhtadun. Dia akan senantiasa ya mendapatkan hidayah dari Allah itu ya. Hidayah itu antara lain dia diberi kepahaman terhadap ajaran agama. Sebab begini loh, ya, kata Nabi, orang itu kalau dikehendaki oleh Allah jadi baik, dimudahkan memahami agama itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik itu diberikan kemudahan memahami agama. Bukan sekedar tahu banyak, tapi memahami, Pak, paham. Bukan sekedar tahu, memahami. Mengerti, Pak, bahasanya itu. Mengerti. Makanya diberi daya di dunia ini. Gitu. Nah, di akhirat itu ya nanti mendapatkan balasan, Pak, itu di surga. Karena diberi daya di dunia ini itu. Ya, sehingga kalau diberi daya di dunia ini jalan menuju surga itu gampang. Lu jalan menuju surga itu kan juga ada yang kelihatannya gampang tapi sulit, Pak. Jenengan memaafkan kesalahan orang itu kan sulit, sebenarnya. Tapi itu perintah Quran. Orang boleh membalas kesalahan orang. Tapi Quran memerintahkan pilihlah yang memaafkan. Sulit itu. Sulit coba gitu-gitu itu. Nah, inilah sekilas tentang memurnikan akidah Islam. Ya, jadi sekali lagi saya simpulkan, akidah itu adalah ikatan. Maksudnya kebenaran yang kita imani itu tertanam betul, melekat betul di dalam hati kita, sehingga kita menolak yang salah. Itu ada yang merusak, maka nggak boleh itu dicampuri macam-macam. Nah, di antara yang merusak adalah syirik. Nah, syirik itu apa? Ini ya, yang ngajinya panjang. Syirik itu apa? Intinya syirik itu yang pertama, ya, menjadikan selain Allah sebagai saingan bagi Allah, andad, dan menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu bagi Allah. Karena itu saja intinya. Makanya ketika niat itu bukan hanya untuk Allah, untuk selain Allah. Nah, itu berarti bisa andad, ya bisa membuat sekutu bagi Allah. Nah, saya kira itu pakai pertanyaan, nggak usah ya, ada. Nggak ada, ini memurnikan saja kok gitu. Kita harus berusaha memurnikan ajaran agama ini. Kita kan sudah yakin, hanya dengan Islam ini ya yang bisa mengantarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Islam dia di Quran, di hadis itu, kandungannya dia di situ itu. Kitab-kitab yang lain kan ya, tetap menjelaskan kandungannya. Tuh, dan kita percaya itu. Itu menjadi keyakinan dan cita-cita hidup kita loh itu. Itu artinya harus dimurnikan keyakinan dan cita-cita hidup itu. Jangan sampai mencelek. Makanya Al-Quran menegaskan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kedzaliman yang luar biasa besarnya. Bahkan dosa kalau dibawa mati itu tidak diampuni oleh Allah. Kecuali yang bersangkutan ketika masih hidup itu minta ampun kepada Allah. Meskipun dimohonkan ampun oleh yang masih hidup itu loh gak diampuni sama Allah. Begitu berat. Jadi dosa berat yang paling besar itu, dosa besar yang paling berat itu ya syirik itu. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.